Sahabat pengacara Batak Tembak Langsung, kita baru saja mendengarkan siaran pers dari Mabes Polri. Mereka menyampaikan hasil gelar perkara atas laporan dari Pedumas Pengaduan Masyarakat yang diwakili oleh Egy Sujana dan kawan-kawan yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama dan aktivis beberapa waktu yang lalu terkait dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Dalam hasil penyelidikan Mabes Polri, kita mendengar mencermati secara seksama bagaimana Tirpidum Mabes Polri memberikan penjelasan bahwa dari hasil penyelidikan terhadap semua saksi-saksi, bukti-bukti tertulis atau akte-akte otentik tertulis, dan hasil analisis scientific crime puslabor Mabes Polri, di situ disimpulkanlah bahwa tidak ada temuan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akte otentik atau membuat ijazah palsu. Mereka menyimpulkan, sahabat, bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tentu, sahabat, dari penjelasan ini, mereka yang terus bersuara dengan hati yang tidak objektif, mereka terus akan menganggap bahwa penjelasan Mabes Polri ini adalah tidak sahih. Tetapi, sahabat, bagi kami sebagai praktisi hukum yang bergeliat di bidang hukum selama ini, bahwa setiap penjelasan penyidik yang disampaikan secara objektif independen, yang disampaikan dari hasil penyelidikan dan hasil puslabor Mabes Polri, kami semua penegak hukum dan praktisi hukum, suka atau tidak suka, kami menganggap bahwa penjelasan itu adalah penjelasan hukum yang harus diterima sebagaimana dalam hukum yang berlaku di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa semua itu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana lah menjadi landasan kita membuat suatu sanggahan, membuat laporan, membantah suatu hasil penyelidikan, haruslah berdasarkan ketentuan KUHP ini. Tetapi ketika penyidik sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya secara objektif, yang diberikan kewenangannya menurut hukum, melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, dokumen-dokumen, melakukan pemeriksaan berdasarkan scientific crime melalui Mabes Polri, maka hasilnya itu haruslah diterima sah menurut hukum. Sehingga, sahabat, jika ada argumen dari mereka nanti di suatu saat yang mengatakan bahwa hasil puslabor Mabes Polri perlu second opinion di negara asing, misalnya di Amerika, melalui hasil penyelidikan FBI, Mabes Polisi Amerika, atau negara lain, maka menurut KUHP hal itu tidaklah dimungkinkan. Karena hukum acara pidana lah yang menjadi ketentuan kita untuk melakukan segala langkah-langkah hukum yang berkenan di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Artinya, sahabat, persoalan hukum di negara kita tidak bisa diinternasionalisasi dengan hukum-hukum negara lain, apalagi dengan hukum peradilan internasional, sebagaimana yang didengungkan oleh Rismond dan kawan-kawan, bahwa persoalan ini mereka akan internasionalisasi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia, adalah dalil yang sangat sesat dan keliru, karena di sini tidak ada
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia atau oleh penegak hukum terhadap warga negaranya, terhadap Rismond dan kawan-kawan. Sehingga dalil ini hanyalah mengada-ngada dan membuat seolah-olah masyarakat mengiyakan apa yang mereka dalilkan itu. Sahabat-sahabat, penjelasan ini membuat publik bisa menerima dan tidak lagi akan mau dipolitisasi, dipraming oleh kelompok-kelompok mereka yang tidak suka atau mereka yang membenci Pak Joko Widodo terkait dugaan-dugaan yang terus diproduksi yang menjadi konsumsi publik mengenai penggunaan ijazah palsu atau ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal penjelasan dari UGM, penjelasan dari pihak Pak Jokowi, penjelasan dari yang lain-lain sudah jelas mengcounter tuduhan-tuduhan tersebut. Berdasarkan ini sahabat, kita bisa melihat apa yang menjadi konsekuensi hukumnya terhadap laporan dari Pak Joko Widodo yang melaporkan framing-framing jahat itu, atau pencemar nama baik itu, atau penistaan-penistaan itu yang dilakukan baik melalui sosial media. Dia sudah melaporkan di Mabes di Polda Metro Jaya. Maka konsekuensi hukumnya, laporan Pak Jokowi setelah adanya hasil gelar perkara dan kemudian setelah ada nanti pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3 terhadap pelapor, maka otomatis laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya akan dapat ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena di situ sahabat Pak Jokowi sudah melaporkan berdasarkan pasal 310, 311 KUHP, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE yang diancam maksimal 6 tahun penjara. Inilah sahabat. Kemudian nanti sahabat, penyidik juga bisa membuat tambahan-tambahan pasal yang lebih berat dari pasal 310, yaitu pasal 220 KUHP dengan ancaman 1 tahun 4 bulan penjara. Dan mereka-mereka yang membuat keterangan-keterangan palsu, jika disumpah pada saat membuat keterangan baik sebagai saksi, keterangannya itu terhadap Pak Jokowi yang menuduh membuat ijazah palsu atau menggunakan ijazah palsu, maka dapat dikenakan dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman 7 tahun karena memberikan keterangan di bawah sumpah dengan sumpah palsu. Keterangan palsu di bawah sumpah. Itulah sahabat dampak atau akibat hukum dari gelar perkara hari ini. Makanya sahabat, jika ada argumen yang kita bisa lihat berseliweran di sosial media dari Egy Sujana yang mengatakan bahwa dia mempunyai kekebalan hukum sebagai pelapor dugaan tindak pidana palsu yang atas nama dirinya atau mewakili kelompoknya, maka menurut saya sebagai praktis hukum, pendapat itu adalah pendapat yang keliru. Karena hak imunitas seorang advokat berdasarkan undang-undang advokat adalah melindunginya untuk membela kepentingan kliennya, tidak untuk melindungi seorang advokat dalam melakukan tuduhan-tuduhan atau dugaan-dugaan yang mencemarkan nama baik yang merupakan tindak pidana. Maka sekali lagi sahabat, saya katakan hak imunitas yang dimaksudkan tidaklah melekat kepada seorang advokat jika dia berbuat melakukan suatu dugaan tindak pidana. Itulah untuk menjawab dari argumen Egy Sujana yang mencoba mencari perlindungan dengan menggunakan hak imunitas advokat. Kemudian sahabat, jika ada argumen yang mengatakan ini bisa diangkat kepada peradilan hak asasi manusia di Den Haag Belanda, ini pun adalah argumen hukum yang totalitas adalah keliru dan menyesatkan. Dan ingin mendorong publik agar seolah-olah publik tidak percaya terhadap hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui penjelasan hari ini.
Karena itu saya mengharapkan kepada masyarakat Indonesia, kita harus menghormati penegak hukum kita yang sudah memberikan penjelasan dari hasil perkara hari ini. Tidak ditemukan penggunaan keterangan palsu atau penggunaan ijazah palsu dari Pak Joko Widodo dalam kapasitasnya baik sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sebagai presiden. Artinya sahabat, bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, original, dan otentik sebagaimana penjelasan Universitas Gadjah Mada melalui rektorat dan melalui dekan Fakultas Kehutanan. Inilah sahabat sebagai respon dan sebagai tanggapan saya yang menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah memberikan penjelasan secara rigid, jelas, dan kita berharap bahwa itu adalah penjelasan yang objektif dari penegak hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mengetahui sahabat bahwa penegak hukum salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap persoalan ini karena sudah dilaporkan oleh pihak tim Egy Sujana. Demikian juga sahabat, jika nanti laporan Pak Joko Widodo naik atas pencemaran nama baik terhadap mereka yang ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka, biarlah mereka menerima konsekuensi hukumnya. Namun ada satu sahabat yang menjadi saran saya, agar segeralah mereka meminta maaf terhadap Pak Joko Widodo dan keluarga dan terhadap masyarakat Indonesia dan tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatannya yang menyesatkan di kemudian hari. Agar inilah menjadi bahannya nanti sahabat mendorong dan memohon kepada Pak Joko Widodo untuk menerima restoratif justice sebagai solusi penyelesaian dari persoalan ini, agar mereka di kemudian hari tidak perlu ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum di kemudian hari. Kami meyakini bahwa Pak Joko Widodo akan berlapang dada jika mereka-mereka itu dengan sadar dan sesungguh-sungguhnya memohon maaf dan meminta penyelesaian perkara ini secara restoratif justice. Inilah sahabat pendapat saya sebagai orang yang belajar hukum